Apakah kalian tahu bahwa otot sebagai alat gerak aktif memiliki struktur dan fungsi yang bermacam-macam? Halo, bersama saya Aulia di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak, yaitu pada materi sistem gerak aktif atau otot. Pada episode 1 di video sebelumnya sudah dibahas sistem gerak pasif, yaitu rangka. Kenapa ya rangka disebut sebagai alat gerak pasif? Jawabannya adalah karena rangka tidak dapat melakukan pergerakan sendiri tanpa ada yang menggerakkan. Rangka sebagai alat gerak pasif memang tidak dapat melakukan pergerakan tanpa ada yang menggerakkan. Maka dalam sistem gerak ada yang namanya alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, dalam hal ini, otot bertindak sebagai alat yang menggerakkan rangka pada tubuh kita, sehingga dinamakan sebagai alat gerak aktif. Dalam kerjanya, ketika otot melakukan pergerakan terhadap rangka, sebetulnya otot tersebut juga diperintah oleh otak untuk melakukan gerak yang diinginkan, yaitu melalui sistem saraf. Jadi, sistem gerak sebetulnya saling berkoordinasi dengan sistem saraf dan sistem indera. Otot berdasarkan bentuk dan cara kerjanya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Otot polos merupakan jenis otot yang mempunyai bentuk seperti gelendong, yang polos, dan mempunyai inti sel di tengah. Kerja dari otot polos adalah secara tidak sadar. Otot polos biasanya menyusun organ-organ dalam seperti pada organ pencernaan dan pernafasan. Lalu otot jantung. Otot jantung disebut juga sebagai miokardium. Sesuai namanya, otot ini hanya terdapat pada organ jantung yang bekerja secara tidak sadar. Merupakan jenis otot yang mempunyai bentuk anyaman yang bercorak seperti lurik. Selanjutnya, otot lurik disebut juga sebagai otot rangka, karena otot inilah yang menggerakkan rangka pada tubuh kita yang letaknya melekat pada rangka. Otot ini bekerja secara sadar karena bergerak sesuai perintah dari otak. Kemudian, untuk struktur penyusun otot rangka adalah sebagai berikut. Terdiri dari tendon, fascia, muscle, vasikel, dan sebagainya. Terdapat penyakit dan kelainan yang dapat terjadi pada otot, yaitu diantaranya: pertama, atrofi, merupakan keadaan otot yang lemah, makin kecil, dan kemampuan kontraksinya menurun. Lalu ada hipertrofi, merupakan keadaan otot yang berkebalikan dengan atrofi, yaitu ototnya membesar karena sering dilatih. Keadaan otot seperti ini biasa dimiliki oleh atlet binaraga. Selanjutnya, tetanus, merupakan keadaan otot yang berkontraksi secara terus-menerus sehingga menimbulkan kejang otot. Akibatnya, otot tidak dapat berkontraksi lagi. Hal ini dapat disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani karena infeksi luka. Selanjutnya, distrofi, merupakan gangguan pada otot yang ditandai dengan kondisi otot yang melemah. Kondisi ini merupakan kelainan genetik yang diwariskan secara turun-temurun dari orang tua kepada anaknya. Kelainan ini dapat terjadi karena adanya mutasi genetik yang bertanggung jawab dalam membentuk struktur otot. Contohnya adalah miastenia gravis, kondisi melemahnya otot yang secara perlahan dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Penyakit ini disebabkan oleh hormon tiroid dan sistem imun yang tidak berfungsi secara optimal. Selanjutnya, miopati kongenital. Miopati kongenital merupakan kelainan otot bawaan yang ditandai dengan perkembangan keterampilan motorik yang terlambat, serta kelainan otot rangka dan wajah sejak lahir. Terakhir ada miopati metabolik. Miopati metabolik terjadi karena adanya masalah pada enzim yang berperan dalam proses metabolisme otot. Kondisi dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti defisiensi karnitin, kelainan oksidasi asam lemak, defisiensi karnitin palmitoyl transferase, gangguan penyimpanan glikogen, dan defisiensi maltase.
Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan sekarang materi mengenai sistem gerak aktif atau otot? Jadi, kesimpulannya adalah otot merupakan alat gerak aktif yang saling berkoordinasi dengan sistem saraf. Terdapat 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot lurik merupakan otot yang menggerakkan rangka sehingga disebut juga dengan otot rangka. Terdapat beberapa penyakit yang dapat menyerang otot. Contohnya adalah atrofi, hipertrofi, dan tetanus. Nah, itu dia video pembahasan kita kali ini mengenai sistem gerak aktif atau otot. Sekian dulu ya pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan video-video kita selanjutnya. Tetap di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.